Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fauzan Mulyadi dengan NIM 22338115. Di dalam video ini saya akan bahas tentang analisis perpindahan panas pada alat tambal ban elektrik. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dari pengertian alat tambal ban elektrik. Alat tambal ban elektrik adalah perangkat yang digunakan untuk memperbaiki atau menambal ban kendaraan yang bocor atau rusak. Alat ini menggunakan tenaga listrik untuk melakukan proses tambal ban secara cepat dan efisien. Dan berikutnya kita akan membahas analisis alat tambal ban elektrik. Penting kerana ada beberapa alasan. Yaitu ada 7 alasan. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan berfungsi sebagai alat tambal ban elektrik yang dirancang untuk kemudahan penggunaan. Dengan desain yang sederhana dan fitur kontrol yang mudah dimengerti, pengguna yang tidak memiliki keahlian khusus dalam perbaikan ban dapat dengan cepat memahami cara penggunaannya. Dan yang kedua, ada kecepatan dan efisiensi. Alat ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan perbaikan ban dengan cepat. Proses tambal ban elektrik dapat diselesaikan dalam waktu singkat, meminimalkan waktu tunggu dan kemungkinan pengguna untuk melanjutkan perjalanan dengan segera. Dan selanjutnya, yang ketiga ada probabilitas. Beberapa model alat tambal ban elektrik dirancang agar mudah dibawa-bawa. Hal ini sangat berguna untuk perjalanan jarak jauh atau dalam situasi darurat di jalan. Sebagian besar alat ini juga dapat dioperasikan menggunakan daya listrik kendaraan atau baterai, menambah fleksibilitas penggunaan di berbagai situasi. Dan yang keempat, ada solusi darurat di jalan. Yaitu alat tambal ban elektrik sangat bermanfaat sebagai solusi darurat ketika seseorang mengalami ban bocor di jalan. Dengan alat ini, pengemudi dapat melakukan perbaikan sementara sendiri tanpa harus mengganti ban cadangan atau memanggil bantuan eksternal. Dan yang kelima, ada kemampuan menangani kerusakan ringan. Alat tambal ban elektrik biasanya efektif untuk menangani kerusakan kecil seperti paku atau benda tajam lainnya yang menyebabkan kebocoran. Hal ini membantu menghindari penggantian ban yang mungkin memakan biaya yang lebih besar. Dan yang keenam ada ekonomis. Ekonomis dibandingkan dengan penggantian ban, penggunaan alat tambal ban elektrik cenderung lebih ekonomis. Pemilik kendaraan dapat menghemat uang dengan melakukan perbaikan sendiri daripada mengganti ban yang mungkin masih dapat diperbaiki. Yang ketujuh, ada peningkatan keamanan. Dengan kemampuan untuk melakukan perbaikan ban secara cepat dan efisien, alat tambal ban elektrik dapat meningkatkan tingkat keamanan pengemudi dan penumpang. Kecepatan dan menangani kebocoran bisa menjadi faktor kunci, terutama dalam situasi darurat. Dan selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian alat dari tambal ban elektrik. Itu ini kita dapat melihat gambar dari alat tambal ban elektrik, yaitu terdapat ada 8 bagian. Yang pertama ada tabung udara. Tabung udara berfungsi untuk tekanan yang digunakan untuk mengembangkan ban setelah diperbaiki. Dan yang kedua ada selang udara yang berfungsi untuk menghubungkan tabung udara ke alat tambal ban untuk mentransfer udara. Yang ketiga ada pompa udara elektrik. Digunakan untuk mengisi udara ke dalam tabung udara dengan cepat dan mudah. Yang keempat ada prop atau needle. Prop atau needle berfungsi untuk digunakan memasukkan lem atau segel ke dalam lubang pada ban. Yang kelima ada lem atau sealant, yaitu cairan khusus yang digunakan untuk menutup atau menyegel lubang pada ban. Yang keenam ada alat pemotong atau pemindah benda asing, yaitu untuk menghilangkan benda asing seperti paku, pecahan kaca dan ban.
Dan yang ketujuh ada pisau atau alat pemotong. Pisau atau alat pemotong itu berfungsi untuk digunakan untuk memotong sisa lem atau selan yang keluar dari lubang setelah perbaikan. Yang kedelapan, ada sumber daya listrik. Sumber daya listrik termasuk diperlukan untuk pengoperasian pompa udara elektrik dan bagian lainnya yang membutuhkan daya. Itu kita lanjut untuk membahas dari prinsip dan cara kerja alat tambal ban elektrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, yaitu metode yang digunakan untuk menguji dan membagi waktu yang terbaik pada hasil tambal ban. Prosedur penggunaan alat tambal ban elektrik yaitu waktu pemasangan alat, tambal ban elektrik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu lampu kontrol akan mati dan akan menghentikan aliran arus listrik secara otomatis. Dan pendingin kurang lebih 15 menit, ban yang bocor sudah kembali utuh. Itu berikut ada beberapa cara langkah kerjanya. Itu yang pertama, kupas ban yang bocor menggunakan gergaji. Dan yang kedua, kita lumasi dengan lem. Dan yang ketiga, kita gunting garniser atau karet penambal ban sesuai ukuran ban dalam yang bocor tersebut. Yang keempat, letakkan pada plat tipis untuk alas ban yang bocor. Yang kelima, letakkan lempengan kayu yang berlapis ban. Yang keenam, pres ban menggunakan catuk tambalan. Yang ketujuh, hubungkan pada stop kontak arus listrik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, putarlah alat pengatur waktu yang menunjukkan arah yang telah disesuaikan ketika pengatur waktu sudah berhenti dilakukan proses pendinginan. Dan berikutnya kita akan membahas yaitu tentang mekanisme perpindahan panas pada alat tambal ban elektrik. Yaitu mekanisme perpindahan panas pada alat tambal ban elektrik ada tiga, yaitu yang pertama secara konduksi. Definisi dari konduksi adalah proses perpindahan panas melalui kontak langsung antara molekul pada artikel suatu benda. Panas berpindah dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Dan penerapan pada alat tambal ban elektrik. Dalam alat tambal ban elektrik, konduksi terjadi saat elemen pemanas pada alat tersebut dipanaskan oleh arus listrik. Panas dari elemen pemanas kemudian dihantarkan secara langsung ke bahan tambal dalam tabung tambal. Dan yang kedua, kita bahas secara konveksi. Secara konveksi adalah perpindahan panas melalui perpindahan massa atau fluida yang dapat menghasilkan aliran panas. Ini terjadi karena perbedaan kepadatan fluida yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Dan penerapan pada alat tambal ban elektrik yaitu konveksi mungkin terjadi selama proses tambal, terutama jika ada aliran udara di sekitar ban atau alat. Namun, konveksi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam proses ini. Dan yang ketiga, secara radiasi. Definisi dari secara radiasi adalah proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara. Semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak menghasilkan radiasi panas. Penerapan pada alat tambal ban elektrik adalah radiasi mungkin berperan dalam mentransfer panas dari elemen pemanas ke bahan tambal ban dan bahan tambal ban. Namun, karena kontak langsung melalui konduksi lebih dominan dalam proses ini, radiasi mungkin memiliki peran yang lebih kecil. Yaitu ada prinsip-prinsip dari cara kerja alat tambal ban elektrik. Yaitu adalah usulan saya terhadap
saat tambal ban elektrik menawarkan kemungkinan pemanfaatan yang bervariasi dengan kemampuannya untuk melakukan perbaikan secara cepat di lokasi. Alat ini menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala ban bocor di tengah jalan, mengurangi waktu henti dan risiko kerusakan lebih lanjut. Dan yang terakhir kita akan simpulkan dari analisis yang sudah saya bahas dari tadi, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari analisis perpindahan panas pada alat tambal ban elektrik adalah dapat diambil kesimpulan bahwa hasil tambal ban yang baik yaitu menyatu dengan ban dalam aslinya adalah tambalan dengan waktu kurang lebih dengan suhu awal 30 derajat Celcius. Peningkatan suhu setelah dialiri arus listrik mencapai 117,0 derajat Celcius. Dengan perpindahan panas yang dihasilkan dari 265,312 Joule, tekanan hasil tambal ban mampu menahan udara saat pada kompresor mencapai 36 PSI. Dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan di dalam video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.